Pernahkah kamu membayangkan seperti apa dunia sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW? Bagaimana keadaan manusia, peristiwa besar apa yang terjadi, dan bagaimana semua itu menjadi bagian dari skenario ilahi yang telah tertulis sejak lama. Di tanah Arab, kegelapan begitu pekat, berhala-berhala dipuja, kezaliman merajalela, dan mereka yang lemah diperlakukan semena-mena. Di luar sana, dua kekaisaran besar, Romawi dan Persia, saling berperang, memperlihatkan kebesaran mereka, tanpa menyadari bahwa kekuatan sejati akan lahir dari tempat yang tak terduga, sebuah kota kecil bernama Mekah. Namun, sebelum cahaya itu hadir, tanda-tanda kebesarannya sudah mulai tampak. Kisra Persia terkejut saat istananya retak, api abadi yang menyala berabad-abad tiba-tiba padam, dan di langit, para jin tak lagi bisa mencuri berita dari langit seperti dulu. Alam semesta seolah bersiap menyambut sosok yang kelak membawa perubahan terbesar dalam sejarah manusia. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan sekarang kejadian apa saja yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetap nonton video ini hingga selesai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, di Jazirah Arab, terjadi sebuah peristiwa besar yang mengubah perjalanan sejarah beberapa suku Arab. Peristiwa itu adalah kehancuran Bendungan Marib, sebuah mahakarya rekayasa kuno yang menjadi pusat kemakmuran kerajaan Sabah. Bencana ini menyebabkan migrasi besar-besaran beberapa suku, termasuk suku Ad, yang akhirnya tersebar ke berbagai wilayah di semenanjung Arab. Suku Ad adalah salah satu kabilah utama dalam keturunan Kahtan, leluhur bangsa Arab bagian selatan. Mereka awalnya menetap di Yaman, tanah yang subur dan makmur berkat sistem irigasi canggih yang diciptakan oleh nenek moyang mereka. Bendungan Marib memungkinkan mereka bercocok tanam dan membangun peradaban yang kuat. Suku Ad dikenal sebagai pejuang tangguh dan memiliki budaya yang kaya. Mereka adalah kaum pedagang, penyair, dan pemimpin yang cerdas. Beberapa cabang suku Ad nantinya akan memainkan peran penting dalam sejarah Islam, seperti suku Ghassan yang mendirikan kerajaan Ghassasinah di Syam, serta suku Al-Aus dan Al-Khazraj yang kemudian menetap di Madinah dan menjadi penolong Nabi Muhammad kaum Ansar. Di tengah kemakmuran itu, ada seorang pemimpin suku Ad yang bijaksana, Amr bin Amir Muzaikiyah. Ia adalah tokoh yang kelak akan membawa perubahan besar bagi kaumnya. Julukan, Muzaikiyah, diberikan kepadanya karena kebiasaannya mengenakan pakaian berwarna-warni yang dijahit dengan rapi. Ia berasal dari garis keturunan bangsawan dan merupakan salah satu pemimpin paling dihormati di Yaman. Amr bin Amir dikenal sebagai seorang visioner. Ia memperhatikan tanda-tanda kehancuran yang akan menimpa negerinya. Salah satu cerita yang terkenal menyebutkan, bahwa ia melihat tikus-tikus besar menggali lubang di Bendungan Marib, yang mengindikasikan bahwa bendungan itu tidak akan bertahan lama. Ia memahami bahwa jika bendungan itu runtuh, kehidupan di Yaman akan berakhir, dan orang-orang harus mencari tempat tinggal baru. Namun, meyakinkan kaumnya untuk meninggalkan tanah air mereka bukanlah perkara mudah. Ia tahu bahwa orang-orangnya mencintai Yaman dan tidak akan pergi begitu saja. Oleh karena itu, ia merancang sebuah siasat cerdik. Ia memberitahu anak bungsunya, jika aku bersikap kasar kepadamu di depan umum, jangan ragu untuk melawan dan menamparku balik. Anak itu mengikuti perintahnya. Suatu hari, di depan para pemuka suku, Amr berpura-pura memarahi anaknya, dan si anak pun membalas dengan menamparkan wajah ayahnya. Melihat kejadian itu, Amr berdiri dan berkata lantang, "Aku tidak akan tinggal di negeri di mana anakku sendiri berani menamparkan wajahku." Ia pun mengumumkan bahwa ia akan menjual seluruh harta bendanya dan meninggalkan Yaman. Para bangsawan dan saudagar kaya melihat kesempatan ini dan segera membeli kekayaan. Amr mengira bahwa ia hanya bertindak gegabah karena kemarahannya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ia telah membuat persiapan matang untuk berpindah ke negeri yang lebih aman. Setelah menjual seluruh hartanya, Amr bin Amir memimpin kaumnya keluar dari Yaman. Ketika orang-orang Ad melihat pemimpin mereka pergi, mereka berkata, "Kami tidak akan tinggal di sini tanpa Amr." Akhirnya, suku Ad dalam jumlah besar ikut dalam perjalanan ini. Mereka melewati berbagai negeri dan menghadapi banyak rintangan. Salah satu tempat yang mereka singgahi adalah negeri Ad, di mana mereka berharap bisa menetap dengan damai. Namun, kabilah Ad tidak menyambut mereka dengan baik. Terjadilah pertempuran sengit antara kedua suku ini. Dalam perang ini, mereka mengalami kemenangan dan kekalahan yang silih berganti,
hingga akhirnya mereka terpaksa berpencar ke berbagai arah. Setelah perpisahan itu, kelompok-kelompok kecil dari suku Ad menetap di berbagai tempat. Keluarga Jafna bin Amr pergi ke Syam, dan kelak menjadi kerajaan Ghassasinah. Suku Aus dan Khazraj menetap di Yasrib Madinah, yang kelak menjadi kota suci bagi sejarah Islam. Suku Khuza'ah menetap di Mara dekat Mekah, dan menjadi penjaga Ka'bah sebelum kedatangan suku Quraisy. Suku Ad Asara menetap di daerah pegunungan Asir Selatan Arab Saudi. Tak lama setelah migrasi ini, bencana yang telah diramalkan oleh Amr bin Amir akhirnya terjadi. Bendungan Marib runtuh karena tekanan air yang besar, diperparah oleh gempa bumi yang melemahkan strukturnya. Banjir bandang menyapu ladang-ladang, kebun-kebun, dan seluruh kota, menghancurkan kemakmuran Sabah yang telah bertahan selama berabad-abad. Peristiwa ini bahkan disebut dalam Al-Quran, dalam surah Sabah, ayat 15-16. Sesungguhnya bagi kaum Sabah, ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sider. Setelah kehancuran bendungan, negeri Sabah tidak pernah kembali seperti sedia kala. Suku-suku yang tersisa tercerai-berai, dan kejayaan peradaban itu hanya tinggal sejarah. Meski harus meninggalkan tanah air mereka, suku Ad tetap membawa kebanggaan dan kejayaan mereka ke negeri baru. Mereka menjadi penguasa di beberapa wilayah, membangun peradaban baru, dan kemudian memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Suku Ghassan memimpin di Syam hingga zaman Islam datang. Suku Al-Aus dan Al-Khazraj menjadi Ansar, para penolong Nabi Muhammad di Madinah. Sementara itu, suku Ad di Oman berkembang menjadi pemimpin perdagangan dan militer yang tangguh. Dari reruntuhan puing-puing Sabah, muncullah kerajaan-kerajaan baru yang berusaha mengembalikan kejayaan nenek moyang mereka. Salah satunya adalah Kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan utama di Yaman dan melahirkan dinasti Tuba. Para raja Himyar disebut sebagai Tababiyah, dan mereka menguasai sebagian besar wilayah Arab Selatan, bahkan memiliki pengaruh hingga Afrika Timur. Di antara raja-raja Tuba, yang terkenal adalah Rabi'ah bin Nasr bin Malik, seorang raja yang berkuasa di Yaman. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan bijaksana, tetapi kehidupannya berubah ketika suatu malam ia mengalami mimpi yang begitu mengerikan hingga mengguncang pikirannya. Mimpi itu begitu nyata dan menakutkan sehingga ia merasa bahwa itu bukan sekadar bunga tidur. Ia gelisah, pikirannya tidak tenang, dan ia tidak bisa tidur nyenyak setelahnya. Mimpi itu membuatnya khawatir akan masa depan kerajaannya. Karena itu, ia segera mengumpulkan semua dukun, tukang sihir, peramal nasib, dan ahli nujum yang ada di wilayah kerajaannya untuk datang ke istananya. Setelah mereka berkumpul, Raja Rabi'ah berkata kepada mereka, "Aku bermimpi sesuatu yang sangat menakutkan dan membuatku gundah. Maka beritahukanlah kepadaku apa tawil mimpi itu." Mereka menjawab, "Ceritakanlah kepada kami mimpimu, maka kami akan menakwilkannya." Namun Raja Rabi'ah berkata, "Jika aku menceritakan mimpiku kepada kalian, maka aku tidak akan puas dengan tawil kalian. Sesungguhnya hanya orang yang mengetahui takwilnya sebelum aku mengisahkan mimpiku yang dapat dipercaya." Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Jika Raja menginginkan hal itu, maka hendaknya Raja mengutus seseorang untuk memanggil Satih dan Syik, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih mumpuni ilmunya daripada keduanya. Keduanya akan memberitahukan kepadamu tentang apa yang engkau tanyakan." Satih adalah seorang peramal yang memiliki wujud fisik yang aneh. Ia tidak memiliki tulang seperti manusia pada umumnya, tubuhnya lemas seperti kain, dan hanya memiliki 1 mata serta 1 tangan. Syik juga bukan manusia biasa. Ia memiliki rupa yang hanya menyerupai separuh manusia, tanpa hidung dan dengan 1 mata. Maka sang raja segera mengutus orang-orangnya untuk menjemput keduanya. Satih tiba lebih dahulu, dan Raja Rabi'ah pun bertanya kepadanya tanpa mengungkapkan isi mimpinya. Satih berkata, "Engkau bermimpi melihat api yang muncul dari Laut Nan Gulita, lalu singgah di tanah datar dan melahap semua yang ada di sana." Raja terkejut, karena itu persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Ia pun bertanya, "Apakah takwilnya?" Satih menjawab,
Aku bersumpah dengan ular di antara dua tanah datar, bahwa orang-orang Habasyah Ethiopia akan datang menginjak tanah kalian. Mereka akan menguasai wilayah dari Apian hingga Jurasi. Raja semakin gelisah dan bertanya, apakah hal itu akan terjadi pada zamanku atau setelahku? Sati menjawab, tidak, ini akan terjadi setelah kekuasaanmu berlalu, lebih dari 60 atau 70 tahun ke depan. Raja bertanya lagi, apakah kerajaan mereka akan bertahan selamanya ataukah akan berakhir? Sati menjawab, tidak, mereka akan berkuasa selama lebih dari 70 tahun, lalu mereka akan dibunuh dan diusir dari negeri ini. Raja bertanya, siapa yang akan mengusir mereka? Sati menjawab, orang yang akan mengusir mereka adalah Saif bin Ziyazan, yang akan keluar dari Aden dan tidak akan membiarkan satu orang Habasyah pun tersisa di Yaman. Raja bertanya lagi, apakah kekuasaannya akan berlangsung selamanya? Sati menjawab, tidak, kekuasaan ini juga akan terputus dengan datangnya seorang nabi yang menerima wahyu dari Zat yang Maha Tinggi. Raja penasaran dan bertanya, dari keturunan siapakah nabi itu? Sati berkata, dia berasal dari keturunan Galib bin Fir bin Malik bin Al-Nadr. Kekuasaannya akan berada di tangan kaumnya hingga akhir zaman. Setelah Sati pergi, tibalah Syekh. Raja Rabiah menanyakan hal yang sama kepadanya tanpa memberitahu isi mimpi maupun jawaban dari Sati. Syekh pun menjawab, benar, engkau bermimpi melihat api yang muncul dari Laut Nan Gulita, lalu jatuh di antara taman dan menelan semua yang ada di sana. Raja semakin terperanjat karena kata-kata Syekh sangat mirip dengan Sati. Ketika ditanya maknanya, Syekh juga menyebutkan bahwa orang-orang Habasyah akan berkuasa di Yaman, tetapi mereka akhirnya akan dikalahkan oleh seorang pemimpin dari Ziyazan. Syekh juga menubuatkan bahwa setelah itu akan datang seorang nabi yang membawa keadilan dan kebenaran. Kekuasaan kaumnya akan bertahan hingga hari pembalasan. Setelah mendengar ramalan dari kedua peramal tersebut, Raja Rabiah menyadari bahwa takdir negerinya sudah ditentukan. Dengan berat hati, ia mulai mempersiapkan langkah untuk melindungi keturunannya. Ia mengirim surat kepada Raja Persia, yaitu Sabur bin Hurazas, meminta perlindungan bagi keluarganya. Raja Persia pun mengizinkan mereka tinggal di wilayah Hira, yang kelak menjadi pusat kekuasaan para penguasa keturunan Yaman di bawah perlindungan Persia. Di antara keturunan Rabiah bin Nasr yang terkenal adalah Nu'man bin Munzir, yang kelak menjadi penguasa Hira. Garis keturunannya tetap berakar dari Yaman, menghubungkan sejarah panjang bangsa Arab dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa setelah wafatnya Rabiah bin Nasr, seluruh kerajaan Yaman kembali ke tangan Hasan bin Tuban Asad Abu Karib, raja terakhir dari dinasti Tuba. Ketika melakukan perjalanan dari timur, Tuba melintasi Madinah tanpa menimbulkan kekacauan. Namun, ia meninggalkan salah satu putranya di sana, yang kemudian dibunuh secara keji oleh penduduk Madinah. Kejadian ini membangkitkan amarahnya. Dengan tekad membara, ia kembali ke Madinah untuk membalas dendam. Ia ingin menghancurkan kota itu, membasmi penduduknya, dan menebang pohon-pohon kurma. Ancaman ini membuat kabilah Al-Ansar bersatu di bawah kepemimpinan Amr bin Talia, bersiap menghadapi Tuba. Di tengah ketegangan, seorang lelaki dari Bani Adi bernama Ahmar melakukan tindakan provokatif terhadap seorang sahabat Tuba. Akibatnya, ia dibunuh. Peristiwa itu bermula saat ia memotong tandan kurma yang bukan miliknya. Seorang Ansar yang melihatnya langsung menusuknya dengan sabit hingga tewas, sembari berkata bahwa kurma itu milik mereka yang mengolahnya. Peristiwa ini semakin memperparah amarah Tuba. Peperangan pun tak terhindarkan. Namun, ada satu hal yang membuatnya terkesan, meski bertempur di siang hari, penduduk Madinah tetap menerima pasukan Tuba sebagai tamu terhormat di malam harinya. Sikap mulia ini membuatnya kagum. Ia pun berkata bahwa mereka adalah kaum yang terhormat. Tatkala Tuba sibuk berperang melawan mereka, tiba-tiba datanglah dua orang pendeta rahib Yahudi Bani Quraizah menemuinya. Mereka adalah An-Najam dan Amr, mereka merupakan anak keturunan Lawai bin Yakub. Dan Yakub adalah Israel bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman, sallallahu alaihim. Dua orang pendeta itu adalah orang yang sangat mumpuni dalam keilmuannya. Tatkala keduanya mendengar bahwa Tuba akan menghancurkan Madinah dan penduduknya, keduanya berkata, "Wahai Raja, janganlah engkau lakukan itu, karena sesungguhnya jika engkau tidak menyukainya dan tetap memaksakan kehendakmu, maka pasti ada yang memberikan perlindungan padanya, dan kami khawatir siksaan segera datang menimpamu." Mendengar ucapan kedua pendeta Yahudi itu,
Tuba berkata, "Kenapa demikian?" Keduanya menjawab, "Karena Madinah ini akan menjadi tempat hijrah seorang nabi yang muncul dari tanah haram, dari kalangan Quraisy di akhir zaman. Dia akan menjadi negeri tempat tinggalnya." Mendengar ucapan kedua pendeta ini, Tuba membatalkan rencananya. Dia berpendapat bahwa keduanya memiliki ilmu yang luas. Dia sangat kagum terhadap apa yang didengarnya dari keduanya. Maka dia pun segera meninggalkan Madinah, dan dia pun memeluk agama kedua pendeta Yahudi itu. Padahal sebelumnya Tuba dan kaumnya adalah para penyembah berhala. Saat perjalanan pulang menuju Yaman, ketika dia berada di antara Usfan dan Amaj, datanglah sekelompok orang dari keturunan Husail bin Mudrikah. Mereka berkata padanya, "Wahai Raja, maukah Tuan kami tunjukkan pada sebuah baitul mal kas negara yang ditinggalkan raja-raja sebelum ini? Di dalamnya ada mutiara, topas, rubi, emas, dan perak." Tuba menjawab, "Tentu saja." Mereka berkata, ada sebuah rumah di Mekah yang disembah oleh penduduknya, dan mereka melakukan salat di tempat itu. Maka pergilah ke sana, dan hancurkanlah bangunan itu. Karena di bawahnya ada pembendaharaan para raja-raja. Orang-orang Husail melakukan ini semua untuk membinasakannya, karena mereka tahu bahwa siapapun yang bermaksud jahat terhadap Ka'bah, maka dia pasti celaka. Tatkala dia yakin atas apa yang dikatakan oleh mereka, dia mengutus utusannya untuk menemui dua orang pendeta Yahudi, dan dia pun menanyakan tentang masalah ini kepada keduanya. Kedua pendeta itu berkata, orang-orang itu tidak menginginkan apapun kecuali kehancuran Tuan dan pasukan Tuan. Saya tidak tahu ada satu rumah pun di dunia yang Allah jadikan untuk dirinya selain rumah itu. Jika Tuan lakukan apa yang mereka katakan, Tuan dan orang-orang yang bersama Tuan akan binasa. Tuba berkata, "Lalu apa yang mesti saya perbuat saat saya datang ke tempat itu?" Pendeta itu menjawab, "Lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang setempat. Tuan melakukan tawaf, mengagungkannya, dan menghormatinya. Cukurlah rambut Tuan, rendahkan diri hingga Tuan keluar darinya." Tuba berkata, "Kenapa engkau berdua tidak juga mengunjunginya?" Mereka berkata, "Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya dia adalah rumah leluhur kami, Ibrahim, dan sesungguhnya dia adalah sebagaimana yang telah kami beritahukan padamu. Namun, ada penghalang antara dia, karena mereka memancangkan berhala-berhala di sekitarnya dan aliran darah yang mereka tumpahkan di sana. Mereka adalah najis dan ahli syirik." Maka dia pun mengerti nasihatnya dan kejujuran ucapannya. Dia pun mendekati suku Husail, kemudian memotong tangan dan kaki mereka, lalu dia beranjak menuju Mekah. Setibanya di sana, dia melakukan tawaf, menyembelih kurban, mencukur rambut, dan tinggal di Mekah selama 6 hari, sebagaimana disebutkan. Dia berkurban binatang untuk manusia, memberikan makan penduduknya, dan memberi mereka minuman dari madu. Suatu malam dalam tidurnya, ia bermimpi menyelimuti Ka'bah dengan kiswah atau kain penutup. Dalam mimpinya, ia pertama kali menutupinya dengan rangkaian cabang-cabang kurma. Namun, tak lama kemudian, ia kembali bermimpi dan diperlihatkan bahwa Ka'bah seharusnya diselimuti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka, ia pun menggantinya dengan kain ma'afir, kain khas dari Yaman. Mimpi itu kembali datang. Kali ini, ia diperintahkan untuk menggunakan kain yang lebih indah dan berkualitas. Akhirnya, ia menutup Ka'bah dengan kain mola dan wasail, kain terbaik dari Yaman. Sejak saat itu, banyak yang meyakini bahwa Tuba adalah orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kain dan mewasiatkan kepada para gubernurnya untuk meneruskan tradisi tersebut. Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa di sekitar Ka'bah tidak boleh ada darah, bangkai, atau kotoran haid. Sebagai bentuk penghormatan, ia juga membangun pintu dan memasang kunci untuk Ka'bah. Dia mengatakan sebuah syair kepada anaknya yang bernama Khalid, yang menggambarkan agungnya kehormatan Mekah. Dia juga melarang anaknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, tentang kerendahan hati di hadapannya, dan apa yang seharusnya dilakukan untuk anaknya. Syair tersebut berbunyi sebagai berikut. "Wahai anakku, janganlah engkau menganiaya anak kecil dan orang tua di Mekah. Jagalah kehormatannya, anakku. Jangan tipuan memperdayakanmu. Barang siapa yang berlaku aniaya di Mekah, dia akan menelan keburukan. Wahai anakku, dia akan dipukul mukanya dan kedua tulang pipinya dibakar. Wahai anakku, aku telah mengalaminya, maka aku dapatkan orang zalim selalu binasa. Allah menjadikannya aman, walaupun tidak ada istana dibangun di pelatarannya. Allah jaga burung-burungnya, dan kambing liar pun aman di Gunung Sabir.
Tuba telah datang untuk menyerangnya, tapi malah dia hiasi bangunannya dengan kain yang indah. Tuhanku telah menghinakan kerajaannya, sehingga dia pun memenuhi nazarnya. Dia berjalan ke sana dengan kaki telanjang, dengan membawa 2.000 unta. Dia juga menghormati penghuninya dengan suguhan daging maher unta. Dia suguhkan pada mereka madu nan jernih dan gandum berkualitas tinggi. Pasukan gajah mereka dihancurkan dengan kerikil-kerikil yang diturunkan. Tuhan telah hancurkan kerajaan mereka yang jauh di sana, baik yang di Persia ataupun di Khazar. Maka dengarkanlah jika ia dituturkan pada kalian dan pahamilah bagaimana akhir dari semua yang terjadi. Kemudian dia keluar dari kota Mekah menuju Yaman bersama dengan pasukannya dan 2 pendeta Yahudi. Tatkala dia memasuki Yaman, dia menyeru kaumnya untuk masuk ke dalam agama baru yang telah dia anut. Tatkala Tuba telah dekat ke negeri Yaman untuk memasukinya, dia dihadang oleh orang-orang Himyar. Mereka berkata, "Janganlah engkau memasukinya karena engkau telah meninggalkan agama kami." Maka dia pun menyeru mereka untuk memeluk agamanya dengan mengatakan, "Sesungguhnya agamaku lebih baik daripada agama kalian." Maka mereka pun berkata, "Marilah kita selesaikan di depan api." Dia pun berkata, "Iya." Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang Yaman percaya bahwa di tanah mereka terdapat api suci yang mampu menghakimi perselisihan. Api itu diyakini dapat membinasakan orang yang zalim dan membiarkan orang yang teraniaya. Suatu hari, masyarakat Yaman berkumpul untuk menguji keyakinan mereka. Mereka datang membawa berhala-berhala dan sesajen yang biasa mereka persembahkan dalam ritual. Sementara itu, 2 pendeta Yahudi yang turut serta dalam peristiwa itu membawa 2 mushaf yang tergantung di leher mereka. Di depan tempat keluarnya api, mereka duduk menunggu. Tak lama kemudian, api itu menyala dengan dahsyat dan mulai menyerang. Orang-orang Yaman gemetar ketakutan, tetapi mereka tetap bertahan setelah disemangati oleh yang lain. Ketika kobaran api semakin besar, berhala-berhala dan benda-benda sesajen mulai terbakar habis, bersama dengan orang-orang yang membawanya. Sementara itu, 2 pendeta Yahudi tetap selamat. Mereka keluar dari kepungan api dengan mushaf yang masih tergantung di leher. Wajah mereka basah oleh keringat tetapi tak tersentuh oleh kobaran api. Peristiwa itu menjadi titik balik bagi orang-orang Himyar. Mereka melihat kejadian luar biasa itu sebagai tanda kebenaran, sehingga sejak saat itu mereka mulai menerima agama raja mereka. Inilah awal mula masuknya agama Yahudi ke Yaman. Ketika Tuban Asad wafat, Hasan mewarisi takhta Himyar. Namun peralihannya ke tampuk kekuasaan tidak berjalan mulus. Seperti lazimnya kerajaan-kerajaan kuno, perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan dan para bangsawan kerap terjadi. Hasan harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa kelompok bangsawan Himyar awalnya meragukan kepemimpinannya, tetapi dengan dukungan sebagian besar pasukan dan elit kerajaan, ia berhasil meneguhkan kekuasaannya. Setelah mengamankan posisinya sebagai raja, Hasan berambisi memperluas wilayah Himyar keluar Yaman. Ia memimpin ekspedisi militer yang bertujuan untuk menguasai lebih banyak wilayah di semenanjung Arab, termasuk daerah Hijaz dan Najd. Selain itu, ia juga bercita-cita memperluas pengaruh Himyar hingga ke wilayah Persia, yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Sasaniyah. Dengan tekad itu, ia mengumpulkan pasukan besar dan berangkat dari Yaman, membawa serta banyak penduduk yang mendukung ekspedisi tersebut. Perjalanannya melintasi tanah Arab penuh dengan tantangan, mulai dari perlawanan suku-suku setempat hingga kondisi alam yang sulit. Setelah melalui berbagai wilayah, rombongannya akhirnya mencapai sebagian negeri Irak. Namun disinilah awal dari kemunduran ekspedisinya. Menurut catatan Ibrahim bin Hisham, peristiwa ini terjadi di Bahrain, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ahli sejarah. Orang-orang Himyar yang ikut serta dalam perjalanan mulai merasa ragu. Mereka mulai meragukan keputusan untuk melanjutkan perjalanan dan mengkhawatirkan keselamatan serta masa depan mereka di tanah asing yang belum mereka kenal. Ketidakpuasan mulai tumbuh di dalam pasukan. Beberapa bangsawan dan prajurit mulai merasa lelah dan ingin kembali ke Yaman. Mereka khawatir jika terlalu jauh meninggalkan tanah air, mereka akan kehilangan kendali atas negeri mereka sendiri. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak setia kepada Hasan. Beberapa tokoh di dalam rombongan melihat ini sebagai peluang untuk menggulingkan Hasan dan menggantinya dengan saudaranya, Amr. Mereka mendekati Amr dan membujuknya, "Bunuhlah saudaramu Hasan. Kami akan mengangkatmu sebagai raja, dan kau bisa kembali ke negeri kita." Godaan itu menggoda Amr, dan ia pun setuju untuk menjalankan rencana tersebut.
Hampir semua orang yang bersekongkol mendukung gagasan ini, kecuali seorang lelaki bernama Zurwain Al-Himyari. Ia menentang keras rencana pembunuhan ini dan mencoba memperingatkan Amr bahwa tindakan tersebut akan membawa malapetaka. Namun, Amr mengabaikan nasihatnya dan tetap melanjutkan rencana pengkhianatan terhadap saudaranya. Melihat rencana pengkhianatan itu, Zurwain Al-Himyari merasa terpanggil untuk memberikan peringatan. Namun ia sadar bahwa nasihatnya mungkin akan sia-sia. Dengan hati yang berat, ia pun mengungkapkan perasaannya dalam bait-bait syair yang penuh makna. Ketahuilah, wahai orang yang menukar tidur malamnya dengan begadang yang gelisah. Berbahagialah mereka yang malamnya penuh ketenangan. Tapi lihatlah, orang-orang Himyar telah menjadi pengkhianat. Semoga Tuhan mengampuni Zurwain. Setelah menulis syair ini di atas secarik kertas, ia menambahkan stempel dan menyerahkannya kepada Amr. Sambil menyodorkan surat itu, ia berkata, simpanlah ini bersamamu. Amr menerima surat itu tanpa banyak berpikir dan menyimpannya. Setelah itu, pengkhianatan pun terjadi. Hasan dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dengan kematiannya, rencana makar itu berhasil. Amr lalu kembali ke Yaman bersama para pendukungnya, membawa kemenangan yang diraihnya dengan cara keji. Namun di antara orang-orang Himyar, ada yang masih merasa pilu atas kematian Hasan. Salah seorang dari mereka mengungkapkan kesedihannya melalui syair. Tak tega rasanya melihat seorang seperti Hasan terbunuh di negeri ini. Seorang pewaris tahta dibunuh hanya karena takut dipenjara. Kini mereka berkata, labab, tak apa-apa, sudah terjadi. Yang telah mati adalah yang terbaik di antara kita. Yang masih hidup kini menjadi pemimpin kita. Dan kalian semua adalah pemimpin kami. Ketika Amr bin Tuban akhirnya kembali ke Yaman, ia mulai mengalami penderitaan yang tidak terduga. Ia menderita insomnia parah, hingga matanya tak bisa terpejam sama sekali. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan, seolah bayangan dosa terus menghantuinya. Rasa lelah dan penderitaan itu semakin berat, hingga ia akhirnya meminta pertolongan. Ia memanggil para tabib, dukun dan peramal untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun, tak ada satupun dari mereka yang mampu memberikan jawaban pasti tentang penyebab penyakit misterius yang menimpanya. Di tengah penderitaannya akibat insomnia yang tak kunjung reda, seseorang dari kalangan istana berkata kepada Amr, demi Allah, tidak ada seorang pun yang tega membunuh saudara atau kerabatnya sendiri karena kebencian, sebagaimana yang telah engkau lakukan terhadap Hasan, kecuali ia akan menderita penyakit tak bisa tidur dan didera kegelisahan yang tiada henti. Kata-kata itu menusuk hati Amr, seakan menegaskan bahwa penderitaannya adalah hukuman atas pengkhianatannya sendiri. Kemarahan pun membuncah dalam dirinya. Dalam kebingungan dan rasa bersalah yang menyiksanya, ia mengambil keputusan mengerikan, membunuh semua orang yang telah membujuknya untuk membunuh Hasan. Tanpa ampun, ia mengeksekusi para penasihat dan bangsawan Yaman yang sebelumnya mendukung rencana makar itu. Satu persatu mereka dihabisi, hingga akhirnya tibalah giliran Zurwain. Saat Zurwain dihadapkan kepadanya, ia tetap tenang dan berkata, aku punya alasan yang bisa membebaskanku dari hukuman ini. Amr menyipitkan matanya, menatap tajam, lalu bertanya, apa itu? Zurwain tersenyum tipis dan menjawab, surat yang dulu aku berikan padamu. Amr terdiam sejenak, lalu segera mengambil surat itu dan membukanya. Di dalamnya, ia menemukan dua bait syair yang pernah ditulis Zurwain sebagai peringatan. Setelah membacanya, ia menyadari bahwa Zurwain sebenarnya telah memberikan nasihat kepadanya sejak awal. Akhirnya, ia membiarkannya pergi tanpa menyentuhnya. Namun meski telah membalaskan dendamnya kepada para penghasut, penderitaan Amr tak kunjung usai. Rasa bersalah, ketakutan, dan kegelisahan terus menghantuinya hingga akhir hayatnya. Setelah ia meninggal, kerajaan Yaman jatuh ke dalam kekacauan. Tak ada penguasa yang kuat untuk mengendalikan negeri itu, sehingga kerajaan terpecah menjadi banyak kelompok yang saling berebut kekuasaan. Di tengah ketidakstabilan itu, seorang pria dari kalangan Himyar yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan, bernama Laknia Yanuf Zushanatir, merebut takhta dengan paksa. Ia menyingkirkan para bangsawan yang tersisa, membunuh mereka tanpa ampun, dan membuat keluarga kerajaan hidup dalam penderitaan. Salah seorang Himyar pun menyampaikan kritiknya dalam bentuk syair. Himyar telah membunuh putra-putranya dan mengusir putri-putrinya. Mereka melakukan kejahatan dengan tangan mereka sendiri. Mereka menghancurkan dunianya demi mimpi-mimpi buruk mereka. Sementara mereka yang lenyap dari dunia lebih banyak jumlahnya. Demikianlah zaman terus berputar dengan kezaliman dan kebengisan.
hingga kejahatan menumpuk dan semakin merajalela. Lagnia adalah penguasa yang fasik dan kejam. Ia memiliki kebiasaan homoseksual. Dia memanggil para pemuda keturunan kerajaan ke istananya, lalu menyalahgunakan mereka secara keji di sebuah kamar khusus yang sengaja ia bangun untuk tujuan tersebut. Ia melakukan ini bukan hanya karena hawa nafsunya, tetapi juga sebagai cara untuk memastikan bahwa tidak ada keturunan bangsawan yang tersisa untuk menantangnya di masa depan. Setelah selesai melampiaskan kebejatannya, ia akan keluar ke balkon kamarnya, menatap para pengawal dan pasukannya yang berjaga di halaman, lalu menggigit siwak yang ada di mulutnya sebagai tanda bahwa ia telah selesai dengan korbannya. Namun, pada suatu hari, ia membuat kesalahan fatal. Ia mengirim utusan untuk memanggil Zurah Zunuwas bin Tuban Asad, saudara Hasan yang masih hidup. Saat Hasan dibunuh, Zurah masih seorang anak kecil. Namun, seiring waktu berlalu, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, cerdas, dan memiliki karakter yang kuat. Ketika utusan itu datang menjemputnya, Zurah langsung menyadari apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa dirinya akan mengalami nasib yang sama seperti para bangsawan lainnya yang telah dipanggil sebelumnya. Namun, ia tidak berniat menyerah begitu saja. Diam-diam ia menyembunyikan sebilah pisau kecil yang sangat tajam di antara kedua kakinya, terselip di dalam sandalnya. Saat ia tiba di kamar Lahniyah, mereka berdua hanya berdua di dalam ruangan itu. Begitu Lahniyah lengah, Zurah langsung melompat dengan cepat, menghunus pisaunya, dan menikam sang tiran. Ia menusukkan pisaunya dengan kekuatan penuh, memastikan bahwa penguasa keji itu tak akan bisa bertahan. Lahniyah tersungkur, darah mengalir deras, dan akhirnya ia mati di tangan pemuda yang ingin ia permalukan. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Zurah mengakhiri tirani yang telah mencengkeram Yaman dalam kegelapan. Setelah memastikan Lagnia benar-benar mati, Zunuwas memegang kepalanya yang telah terpenggal. Dengan tenang, ia berjalan menuju jendela yang selama ini digunakan Lagnia untuk mengawasi rakyatnya dari atas istana. Di sana, ia meletakkan kepala sang tiran agar semua orang di bawah dapat melihatnya. Sebagai simbol penghinaan terakhir terhadap kejahatan Lagnia, Zunuwas memasukkan siwak ke dalam mulut kepala yang sudah tak bernyawa itu, menirukan kebiasaan penguasa keji tersebut setelah melakukan kebejatannya. Kemudian, Zunuwas keluar dari istana dan berdiri di hadapan rakyat yang telah lama tertindas. Orang-orang Himyar yang berkumpul menatapnya dengan penuh harap. Mereka ingin memastikan apakah tirani Lagnia benar-benar telah berakhir. Seseorang dari kerumunan berseru, "Wahai Zunuwas, basah ataukah kering?" Pertanyaan ini mengacu pada apakah penguasa lalim itu masih hidup atau sudah mati. Dengan penuh keyakinan, Zunuwas menjawab, "Tanyakanlah pada kepala itu." Mereka pun menoleh ke arah jendela, dan di sana mereka melihat kepala Lagnia yang sudah terputus. Seketika, sorak-sorai menggema di antara mereka. Kabar kematian sang tiran menyebar begitu cepat, dan rakyat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini merasa bebas. Mereka segera mengepung Zunuwas, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyatakan kesetiaan. Dengan suara lantang mereka berkata, "Tidak pantas bagi siapapun menjadi raja selain engkau, karena engkau telah membebaskan kami dari penguasa yang bejat ini." Setelah peristiwa itu, Zunuwas diangkat sebagai raja oleh rakyat Himyar. Seluruh kabilah Yaman bersatu di bawah kepemimpinannya. Ia menjadi penguasa yang kuat dan membawa kerajaan ke puncak kejayaannya. Namun, Zunuwas bukan sekadar seorang raja biasa. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai Sahibul Uhdud, tokoh yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Buruj. Ia juga mengadopsi nama Yusuf sebagai gelar kebesarannya. Ia memerintah selama bertahun-tahun, membawa pengaruh besar bagi wilayah Yaman dan sekitarnya. Sementara itu, di Najran, sebuah daerah di selatan Jazirah Arab, terdapat komunitas yang masih memegang teguh ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang taat, berpegang teguh pada kitab Injil, dan hidup dengan penuh kehormatan. Pemimpin mereka adalah seorang yang saleh dan berwibawa, bernama Abdullah bin Samir. Pada masa itu, mayoritas bangsa Arab masih menyembah berhala, tetapi Najran menjadi pengecualian. Kota ini menjadi pusat agama Kristen di tanah Arab, sebuah warisan dari seorang lelaki bernama Faimiyun. Dahulu, Faimiyun adalah seorang penganut Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat Najran yang masih memeluk paganisme. Namun, dengan keteguhan dan kebijaksanaannya, ia berhasil mengajak banyak orang meninggalkan penyembahan berhala dan beralih kepada agama Kristen. Seiring waktu, Najran pun menjadi benteng utama bagi penganut ajaran Nabi Isa di wilayah Arab.
Namun, keberadaan komunitas Kristen di Najran kelak akan membawa mereka pada konflik besar dengan Zunwas, sebuah peristiwa yang akan mengguncang sejarah dan mengubah nasib banyak orang. Ibnu Ishaq bercerita, Yazid bin Ziyad menyampaikan kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dan ini juga dikatakan oleh penduduk Najran. Dahulu, penduduk Najran adalah penyembah berhala. Di dekat kota itu hidup seorang ahli sihir yang mengajarkan ilmunya kepada para pemuda di sana. Suatu hari, seorang pria bernama Faimiyun datang ke daerah itu. Wahb bin Munabih tidak menyebutkan namanya secara langsung, tapi penduduk berkata bahwa ada seorang lelaki asing yang datang dan membangun kemah di antara Najran dan desa tempat tinggal sang ahli sihir. Seperti biasa, orang-orang Najran mengirim anak-anak mereka untuk belajar sihir, termasuk seorang anak bernama Abdullah bin Samir, yang dikirim oleh ayahnya, Samir, seperti kebanyakan orang tua lainnya. Setiap kali melewati kemah lelaki asing itu, Abdullah merasa heran melihat cara ibadahnya yang berbeda. Ia sering berhenti sejenak, memperhatikan, lalu mendengarkan nasihat-nasihatnya. Lama-kelamaan, rasa penasarannya semakin besar. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti ajarannya, meninggalkan kepercayaan lamanya, dan mengesahkan Allah. Setelah memeluk Islam, Abdullah terus belajar. Ia bertanya banyak hal tentang syariat, dan juga dia merasa tertarik dengan sebuah kalimat yang bernama Ismullahil Azam, yang mana kalimat ini apabila disebutkan, maka semua permintaannya akan diijabah. Ia ingin memahaminya dengan lebih dalam. Hingga suatu hari, ia bertanya tentang kalimat itu. Namun, gurunya hanya tersenyum dan berkata, "Wahai sepupuku, kau belum siap untuk mengetahuinya. Aku khawatir kau tidak cukup kuat untuk menanggungnya." Sementara itu, ayahnya, Samir, tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Abdullah. Ia hanya mengira anaknya tetap belajar sihir seperti anak-anak lainnya, tanpa menyadari bahwa putranya telah menemukan jalan yang berbeda. Ketika Abdullah menyadari bahwa sahabatnya yang tinggal di kemah itu sengaja merahasiakan ilmu karena khawatir ia tidak sanggup menanggungnya, ia memutuskan untuk mencari cara sendiri. Ia mengumpulkan beberapa tongkat kecil, lalu menuliskan semua nama Allah yang ia ketahui, satu nama untuk setiap tongkat. Setelah semua nama tertulis, ia menyalakan api dan mulai melemparkan tongkat-tongkat itu satu persatu ke dalamnya. Namun, ketika ia melempar tongkat yang bertuliskan nama teragung, sesuatu yang aneh terjadi. Tongkat itu tidak terbakar, bahkan tidak tersentuh oleh api. Sebaliknya, ia melayang dan keluar dari nyala api tanpa sedikit pun bekas terbakar. Abdullah terkejut, lalu mengambil tongkat itu dan segera menemui sahabatnya. "Aku sudah tahu nama yang kau rahasiakan selama ini," katanya penuh keyakinan. Faimiyun menatapnya, lalu bertanya, "Apa itu?" Abdullah menyebutkan nama tersebut dengan yakin. Faimiyun terkejut. "Bagaimana kau mengetahuinya?" Abdullah pun menceritakan apa yang telah ia lakukan. Faimiyun tersenyum dan berkata, "Wahai saudaraku, kau telah menemukannya. Maka jagalah baik-baik rahasia ini untuk dirimu sendiri, meskipun aku ragu kau akan melakukannya." Sejak saat itu, setiap kali Abdullah memasuki Najran dan bertemu seseorang yang sakit, ia akan berkata, "Wahai hamba Allah, maukah engkau mengesahkan Allah dan masuk ke dalam agamaku? Jika kau bersedia, aku akan berdoa kepadanya agar menyembuhkan penyakitmu." Orang yang sakit pun setuju, mengesahkan Allah, dan masuk Islam. Abdullah kemudian mendoakan mereka, dan mereka sembuh. Kabar ini segera menyebar ke seluruh Najran. Orang-orang yang sakit berdatangan kepadanya, berharap kesembuhan. Lambat laun, tak ada lagi orang yang sakit di Najran tanpa menemui Abdullah terlebih dahulu. Hingga akhirnya, berita ini sampai ke telinga Raja Najran. Ia marah dan memerintahkan agar Abdullah dibawa menghadap. Saat berhadapan dengannya, sang raja berkata dengan suara keras, "Kau telah mengacaukan rakyatku. Kau menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan agamaku dan agama nenek moyangku. Aku akan mencincangmu." Abdullah menatap sang raja tanpa gentar. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Kau tidak akan pernah bisa melakukannya." Raja itu murka dan memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Abdullah ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana, mereka melemparkannya dengan kepala di bawah, berharap tubuhnya hancur saat menghantam tanah. Namun, Abdullah jatuh ke bumi tanpa mengalami luka sedikit pun. Melihat hal itu, raja tidak menyerah. Ia lalu memerintahkan agar Abdullah dibawa ke perairan Najran, sebuah laut yang dikenal sangat dalam, tempat di mana siapapun yang jatuh ke dalamnya pasti akan binasa. Tanpa ragu, mereka melemparkan Abdullah ke dalam laut. Namun, keajaiban kembali terjadi. Abdullah muncul kembali ke permukaan dan berjalan keluar dari laut itu dalam keadaan selamat.
Setelah 2 kali lolos dari kematian, Abdullah menatap raja itu dan berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, kau tidak akan pernah bisa membunuhku, kecuali jika kau mengesahkan Allah. Bersaksilah bahwa kau beriman kepadanya dan menerima apa yang aku imani. Jika kau melakukan itu, maka kau akan diberi kemampuan untuk membunuhku." Ibnu Ishaq berkata, akhirnya, raja itu pun mentauhidkan Allah dan mengucapkan syahadat sebagaimana yang diimani oleh Abdullah bin Samir. Setelah itu, ia mengambil tongkat yang ada di tangannya dan memukul Abdullah. Hanya sebuah luka kecil yang tampak di tubuhnya, tetapi itu cukup untuk membuatnya meninggal dunia. Tak lama setelah itu, raja itu pun meninggal. Peristiwa ini membuat penduduk Najran memeluk agama yang diajarkan oleh Abdullah bin Samir, sesuai dengan ajaran Isa bin Maryam yang terdapat dalam Injil dan hukum-hukumnya. Namun, seiring waktu, penyimpangan pun terjadi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Dari sinilah asal-usul agama Kristen di Najran bermula. Setelah beberapa waktu berlalu, Zunuwas, seorang raja dari Himyar, datang dengan pasukannya. Ia memaksa penduduk Najran untuk masuk agama Yahudi, memberi mereka 2 pilihan, masuk Yahudi atau mati. Namun, mereka tetap teguh pada keyakinan mereka dan lebih memilih mati. Maka, mereka pun dilempar ke dalam parit yang telah dinyalakan dengan api. Sebagian dibakar hidup-hidup, sementara yang lain dibunuh dengan pedang dan dicincang. Jumlah korban mencapai sekitar 20.000 orang. Tentang kekejaman Zunuwas dan pasukannya ini, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Surah Al-Buruj ayat 4-8. Seorang lelaki bernama Daus Zusalaban berhasil selamat dari pembantaian itu. Ia melarikan diri dengan menunggang kuda, melewati daerah berpasir hingga para pengejarnya kesulitan menangkapnya. Setelah perjalanan panjang, ia tiba di hadapan Kaisar Romawi dan meminta bantuan untuk mengalahkan Zunuwas serta pasukannya. Ia menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa kaumnya. Namun, Kaisar menilai negeri Daus terlalu jauh dari kekuasaannya. Meski begitu, ia menulis surat kepada Raja Habasyah yang menganut agama yang sama dengannya dan berada lebih dekat ke wilayah Daus. Dalam surat itu, Kaisar meminta Raja Habasyah untuk membantu Daus dan membalas perlakuan kejam Zunuwas. Daus kemudian menghadap Raja Najasyi di Habasyah dengan membawa surat dari Kaisar. Tanpa ragu, Najasyi mengirim pasukan besar berjumlah 70.000 orang, dipimpin oleh seorang jenderal bernama Aryat. Di antara pasukan itu, ada pula seorang bernama Abrahah al-Asram, yang kelak akan memainkan peran penting dalam sejarah. Aryat dan pasukannya segera berlayar menyeberangi lautan hingga akhirnya mendarat di pantai Yaman. Daus Zusalaban ikut serta dalam rombongan itu. Mengetahui kedatangan mereka, Zunuwas bersama pasukan Himyar dan pengikut setianya bersiap menyambut dengan peperangan. Namun, setelah pertempuran sengit, pasukan Zunuwas terpaksa mengakui kekalahan. Menyadari nasib buruk yang menimpanya, Zunuwas mengambil keputusan drastis. Ia memacu kudanya menuju laut, terus melaju dari perairan dangkal hingga ke bagian terdalam. Akhirnya, ia tenggelam, mengakhiri hidupnya sekaligus pemerintahannya. Dengan runtuhnya kekuasaan Zunuwas, Aryat memasuki Yaman dan mengambil alih wilayah itu. Seorang penduduk Yaman kemudian mengungkapkan peribahasa yang masih dikenang hingga kini. Tidak seperti Daus, tidak pula seperti apa yang ia bawa dalam perjalanannya. Zujadan al-Himyari, seorang penyair Yaman, juga menggambarkan kehancuran negerinya dalam syair berikut. Tenanglah, air mata tak bisa mengembalikan yang telah berlalu. Jangan hancur karena reruntuhan masa lalu. Apakah setelah Bainun tak akan ada lagi mata air dan jejak? Dan setelah Silhin, manusia tak akan membangun rumah lagi. Bainun, Silhin, dan Gumdan adalah benteng-benteng kuat di Yaman yang dihancurkan oleh Aryat. Tak ada lagi benteng yang sebanding dengan kemegahan mereka. Dalam syair lain, Zujadan melukiskan kemegahan yang telah sirna. Biarkan aku membuatmu kehilangan segalanya. Cacianmu tak lagi berarti. Dulu kami menikmati musik merdu dan arak terbaik. Tanpa ragu, tanpa celah. Kematian tak bisa dihindari. Tak peduli obat terbaik dari tabib, maupun doa-doa para rahib di puncak biara. Kau pasti telah mendengar tentang Menara Gumdan. Berdiri megah di puncak gunung.
Dihiasi batu indah, licin dan bersih. Saat senja, lampu minyaknya bersinar bagaikan kilat. Pohon kurma tumbuh di halamannya. Buahnya ranum, dahan-dahannya merunduk. Namun kini semua telah menjadi abu. Kemegahan itu musnah dalam kobaran api. Akhir kekuasaan Zunuwas mengingatkan kaumnya akan getirnya hidup yang penuh ketidakpastian. Syair ini kemudian menginspirasi As-Subah As-Sakafi untuk membuat karya serupa, mengenang masa-masa kejayaan yang telah sirna. Kedatangan pasukan Habasyah di tanah Yaman, mengingatkan orang-orang kepada ramalan lama yang pernah diucapkan oleh peramal terkenal, Satih dan Syekh. Ramalan itu telah beredar jauh sebelum kejadian ini, seolah menjadi pertanda bahwa Yaman akan jatuh ke tangan bangsa asing. Dahulu, Satih meramalkan bahwa orang-orang Habasyah Ethiopia akan datang dan menguasai negeri ini, dari Apian hingga Jurasi. Syekh juga menyampaikan hal serupa, bahwa orang-orang berkulit hitam akan menguasai Yaman, memisahkan anak-anak dari orang tua mereka, dan mengendalikan wilayah dari Apian hingga Najran. Kini, ramalan itu menjadi kenyataan. Pasukan besar dari Habasyah telah mendarat, membawa kehancuran bagi negeri yang dulunya diperintah oleh para Raja Himyar. Yaman yang megah dengan benteng-bentengnya, kini berada di bawah kekuasaan orang Habasyah dan pasukannya. Kekuasaan pun berpindah tangan, seperti yang pernah terjadi pada kerajaan-kerajaan besar sebelumnya. Orang-orang Yaman menyaksikan sendiri bagaimana ramalan yang dulu dianggap sekadar dongeng ternyata menjadi kenyataan. Negeri mereka yang dahulu berjaya kini jatuh ke tangan asing, mengubah sejarah Yaman untuk selamanya. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Aryad memerintah Yaman selama beberapa tahun di bawah kekuasaan Habasyah. Namun, terjadi persaingan antara dirinya dan Abraha, salah satu bawahannya. Ketegangan di antara mereka memecah pasukan Habasyah menjadi dua kubu, masing-masing mendapat dukungan dari kelompok tertentu. Ketika kedua pasukan hampir bertempur, Abraha mengirim pesan kepada Aryad. Tak sepatutnya kita membuat orang-orang Habasyah saling membunuh. Kita selesaikan ini satu lawan satu. Siapa yang menang, dialah pemimpin. Aryad setuju dan keduanya bertemu di medan duel. Aryad bertubuh tinggi, kekar, dan tampan, sementara Abraha lebih pendek, gemuk, tetapi tangguh. Di belakang Abraha berdiri pelayannya, Autadah, siap berjaga. Aryad menggenggam lembingnya dengan erat, matanya menatap tajam ke arah lawannya. Dengan langkah mantap, ia maju, mengangkat lembing tinggi di atas kepalanya, lalu mengayunkannya dengan keras ke arah Abraha. Abraha mencoba menghindar, tetapi ujung lembing itu melesat cepat dan menghantam wajahnya dengan keras. Luka menganga terbuka dari alis hingga bibirnya, darah mengucur deras. Abraha tersentak, terhuyung ke belakang, namun tetap berdiri meski wajahnya kini terbelah. Saat Aryad hendak mengayunkan serangan berikutnya untuk menghabisi lawannya, Autadah yang sejak tadi berjaga di belakang Abraha bergerak cepat. Dengan cekatan, ia mencabut senjatanya dan menikam Aryad. Lembing Aryad terjatuh dari genggamannya, tubuhnya melemah, lalu ia roboh ke tanah. Pasukan yang semula mendukung Aryad terdiam menyaksikan pemimpin mereka terbunuh. Perlahan, mereka menundukkan kepala, menerima kekalahan. Kini Abraha menjadi pemimpin mereka, meskipun harus membayar diat atas kematian Aryad. Ketika kabar ini sampai ke Raja Najasyi, kemarahannya meluap. Dia telah membunuh gubernurku tanpa perintahku. Aku bersumpah tidak akan membiarkannya sampai aku menginjakkan kaki di negerinya dan memotong ubun-ubunnya. Mendengar itu, Abraha segera bertindak. Ia mencukur rambutnya hingga habis, mengambil sebungkus tanah dari Yaman, lalu mengirimkannya bersama surat kepada Najasyi. Dalam suratnya, ia menulis, Aryad adalah budakmu, aku pun budakmu. Kami berbeda dalam memahami perintahmu, tetapi aku lebih mampu mengendalikan pasukan di sini. Aku mencukur rambutku sebagai bentuk kepatuhan, dan kukirimkan tanah ini agar sumpahmu tidak berlaku padaku. Ketika Najasyi menerima surat itu, kemarahannya mereda. Ia membalas dengan perintah, tetaplah di Yaman sampai aku memberikan keputusan lebih lanjut. Sejak saat itu, Abraha resmi menjadi penguasa Yaman di bawah kekuasaan Najasyi. Setelah menjadi penguasa Yaman, Abraha ingin menjadikannya pusat keagamaan yang menyaingi Ka'bah di Makkah. Ia membangun sebuah gereja yang megah dan menjulang tinggi, tak tertandingi di zamannya. Setelah selesai, ia menulis surat kepada Raja Najasyi di Habasyah. Wahai Raja, aku telah membangun sebuah gereja yang begitu besar, tak ada yang sebanding dengannya. Aku tak akan puas sampai orang-orang Arab datang berziarah dan beribadah di dalamnya. Namun,
Ketika kabar ini menyebar di antara orang-orang Arab, mereka marah. Bagi mereka, Ka'bah adalah rumah suci yang tak bisa digantikan. Kemarahan mereka memuncak ketika seorang lelaki dari kabilah Kinanah, seorang Nasah, yaitu orang yang berwenang mengatur bulan-bulan suci, merasa terhina oleh tindakan Abraha. Sebagai bentuk protes, lelaki itu diam-diam memasuki gereja yang dibanggakan Abraha, lalu membuang hajat di dalamnya. Perbuatannya ini dianggap sebagai penghinaan besar oleh Abraha, yang murka dan bersumpah akan menghancurkan Ka'bah sebagai balasan. Abraha mulai mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Makkah. Ia mengerahkan pasukan berkuda, infanteri, dan bahkan gajah perang untuk memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Keinginannya bukan sekadar menghancurkan Ka'bah, tetapi juga memaksa orang-orang Arab tunduk dan menjadikan gerejanya sebagai pusat ibadah baru. Ketika kabar Abraha ingin menyerang Ka'bah menyebar, orang-orang Arab diliputi ketakutan. Mereka tahu bahwa Abraha tak main-main. Namun, di antara mereka ada seorang pemimpin yang berani menantangnya, Zunafar, seorang tokoh berpengaruh dari Yaman. Zunafar mengumpulkan pasukannya dan menyerukan kepada orang-orang Arab untuk melawan pasukan Abraha demi melindungi Ka'bah. Sebagian bersedia bergabung dengannya, dan mereka maju menghadang Abraha. Pertempuran pun pecah. Pasukan Zunafar bertempur dengan gagah berani, tetapi mereka kalah. Pasukan Abraha yang lebih terlatih dan memiliki gajah perang dengan mudah memukul mundur mereka. Zunafar tertangkap dan dibawa ke hadapan Abraha. Saat Abraha hendak mengeksekusinya, Zunafar berkata, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Aku bisa lebih berguna bagimu hidup daripada mati." Abraha, yang dikenal sebagai orang yang santun dan sabar dalam menghadapi musuh, memutuskan untuk mengampuninya. Ia hanya menahan Zunafar dalam keadaan terbelenggu, tanpa membunuhnya. Abraha kembali melanjutkan perjalanan ke Makkah. Ketika sampai di wilayah Khatsam, ia dihadang oleh Nufail bin Habib al-Khatsami, seorang pemimpin dari kabilah Khatsam yang membawa dua suku besar, Syahran dan Nahis. Mereka berusaha melawan, tetapi pasukan Abraha terlalu kuat. Nufail dan pasukannya dikalahkan, dan ia pun ditangkap. Saat hendak dieksekusi, Nufail berkata, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu di tanah Arab. Aku berikan tanganku sebagai jaminan bahwa suku Khatsam, Syahran dan Nahis akan tunduk kepadamu." Abraha menerima tawaran itu. Ia membiarkan Nufail hidup dan menjadikannya pemandu perjalanan. Dengan demikian, Nufail yang sebelumnya menentang, kini harus membantu musuhnya menuju Makkah. Ketika rombongan Abraha sampai di Taif, mereka dihadang oleh Mas'ud bin Mu'atib dari suku Sakif. Namun, berbeda dengan suku lain yang melawan, orang-orang Sakif justru menyambut Abraha dengan sikap netral. Bagi mereka, Ka'bah bukan bagian dari tanah mereka, dan mereka tak ingin berkonflik dengan pasukan besar dari Habasyah. Mereka bahkan menunjukkan Abraha jalan menuju Makkah, tetapi menegaskan bahwa kota mereka tidak ada hubungannya dengan Ka'bah dan mereka tidak ingin ikut campur. Abraha semakin dekat dengan tujuannya. Ia yakin bahwa tak ada lagi kekuatan yang mampu menghalanginya menghancurkan Ka'bah. Ia melanjutkan perjalanannya dengan penuh percaya diri, tanpa menyadari bahwa takdir telah menyiapkan kejutan besar untuknya di tanah Makkah. Setelah meninggalkan Taif, Abraha membutuhkan seseorang yang dapat membimbingnya ke Makkah. Maka, orang-orang Taif mengutus Abu Rigal sebagai penunjuk jalan. Ia berjalan bersama pasukan Abraha hingga mereka tiba di daerah Al-Mugamis. Namun, di tempat itulah Abu Rigal meninggal dunia. Orang-orang Arab yang mengetahui kisah ini merasa bahwa Abu Rigal telah berkhianat dengan membimbing pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu, setiap kali mereka melewati kuburannya di Al-Mugamis, mereka melempari makamnya sebagai bentuk kebencian terhadap pengkhianatannya. Ketika Abraha tiba di Al-Mugamis, ia mengutus seorang prajurit dari Habasyah bernama Al-Aswad bin Maksud bersama pasukan berkuda untuk memasuki Makkah. Mereka merampas harta benda penduduk, baik dari suku Quraisy maupun dari suku lainnya. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Di antara harta yang dirampas adalah 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, pemimpin besar Quraisy pada saat itu. Abdul Muthalib adalah seorang yang disegani, dan perampasan ini menandakan bahwa Abraha benar-benar siap untuk menghancurkan Ka'bah. Kedatangan pasukan Abraha ke dekat Makkah membuat orang-orang Quraisy, Kinanah, Huzail, dan suku-suku lain di sekitar Baitullah merasa terancam. Mereka ingin melawan, tetapi sadar bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan pasukan besar yang dibawa Abraha. Akhirnya, mereka hanya bisa membiarkannya tanpa melakukan perlawanan.
Abraha kemudian mengutus seorang utusan bernama Hunata al-Himyari untuk pergi ke Makkah dengan membawa pesan khusus. Ia berpesan kepadanya, carilah siapa pemimpin negeri ini, siapa orang yang paling dihormati di antara mereka. Katakan padanya bahwa raja kami berkata, aku tidak datang untuk memerangimu. Aku hanya datang untuk menghancurkan rumah ini, Ka'bah. Jika kalian tidak menghalangi kami dengan peperangan, maka kami tidak akan menumpahkan darah kalian. Jika pemimpin kalian tidak ingin berperang, maka bawalah dia menemuiku. Setibanya di Makkah, Hunata bertanya kepada penduduk tentang siapa pemimpin Quraisy yang paling dihormati. Orang-orang pun menjawab, dia adalah Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay. Hunata segera menemui Abdul Muthalib dan menyampaikan pesan dari Abraha. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib berkata, demi Allah, kami tidak menginginkan peperangan. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Ini adalah Baitullah Al-Haram, rumah suci yang dibangun oleh kekasihnya, Ibrahim. Jika Allah menghendaki untuk melindunginya, maka itu adalah rumahnya dan tanah haramnya. Namun, jika dia membiarkannya, maka demi Allah, kami tidak memiliki daya untuk mempertahankannya. Hunata kemudian berkata, jika demikian, ikutlah bersamaku menemui raja, karena dia telah memerintahkanku untuk membawamu menghadap kepadanya. Abdul Muthalib setuju dan berangkat bersama Hunata, ditemani oleh beberapa anaknya, menuju markas pasukan Abraha. Saat tiba di sana, ia mencari tahu tentang keadaan Zunafar, seorang sahabatnya yang sebelumnya telah ditangkap oleh Abraha. Ia akhirnya menemukannya dalam keadaan ditahan. Dengan harapan mendapatkan bantuan, Abdul Muthalib berkata kepada Zunafar, apakah kau memiliki cara untuk menolong kami dalam situasi ini? Zunafar menghela napas dan menjawab, apa yang bisa dilakukan seorang tawanan di hadapan seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh? Aku tidak memiliki kuasa untuk membantumu secara langsung. Namun, aku memiliki seorang teman dekat di pihak mereka, yaitu Unais, pengendali unta Abraha. Aku akan mengirim pesan kepadanya dan menjelaskan siapa dirimu, agar ia bisa membantumu mendapatkan izin bertemu dengan Abraha. Jika dia memiliki pengaruh, mungkin dia bisa membela kepentinganmu di hadapan raja. Mendengar itu, Abdul Muthalib berkata, itu sudah sangat cukup bagiku. Zunafar kemudian menemui Unais dan berkata, Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy dan orang yang bertanggung jawab atas kafilah-kafilah dagang di Makkah. Ia dikenal sebagai seseorang yang memberi makan kepada orang-orang di lembah dan juga memberi makan hewan-hewan buas di puncak gunung. Sekarang, raja telah merampas 200 ekor untanya. Mohon mintakan izin agar ia bisa bertemu dengan raja, dan jika memungkinkan, tolong bantu membelanya sesuai dengan kemampuanmu. Unais menjawab, aku akan mencoba membantunya. Unais kemudian menghadap Abraha dan berkata, wahai raja, pemimpin Quraisy saat ini berada di depan pintumu, meminta izin untuk menemuimu. Ia adalah pemimpin kafilah dagang Makkah dan orang yang paling dihormati di sana. Unais berkata kepada Abraha, dia adalah pemimpin Quraisy, seseorang yang memberi makanan kepada manusia di dataran rendah dan bahkan memberi makan binatang-binatang buas di puncak gunung. Maka izinkanlah dia masuk untuk menemuimu dan menyampaikan apa yang diinginkannya. Perlakukanlah dia dengan baik. Mendengar itu, Abraha setuju dan memerintahkan agar Abdul Muthalib diizinkan masuk. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Abdul Muthalib adalah seorang lelaki yang paling tampan dan mulia. Ketika Abraha melihatnya, ia langsung merasa kagum, menghormatinya, dan memuliakannya. Namun, karena tidak ingin orang-orang Habasyah melihat dirinya duduk sejajar dengan Abdul Muthalib, Abraha tidak mempersilakannya naik ke singgasana. Sebagai gantinya, ia sendiri turun dari tahtanya, duduk di atas permadani, dan mempersilakan Abdul Muthalib duduk di sisinya. Abraha kemudian berbicara kepada penerjemahnya, tanyakan kepadanya, apa yang ia inginkan. Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu kepada Abdul Muthalib, yang kemudian menjawab, aku hanya ingin raja mengembalikan 200 ekor untaku yang telah dirampas. Mendengar permintaan itu, Abraha tampak terkejut. Ia berkata, ketika pertama kali melihatmu, aku begitu mengagumimu. Namun, kekaguman itu sirna ketika aku mendengar apa yang kau inginkan. Engkau datang hanya untuk membicarakan 200 ekor unta yang aku rampas, tetapi engkau tidak peduli dengan rumah ibadah kalian, tempat yang menjadi simbol agama nenek moyangmu. Aku datang untuk menghancurkannya, dan engkau tidak mengatakan apapun tentang itu. Dengan tenang, Abdul Muthalib menjawab, aku hanyalah pemilik unta-unta itu, dan aku bertanggung jawab atasnya.
Sedangkan rumah ini memiliki Tuhannya sendiri, dan Dia yang akan melindunginya. Abraha tersenyum sinis dan berkata, Tuhan itu tidak akan mampu melindunginya dari seranganku. Abdul Muthalib membalas dengan singkat, itu terserah padamu. Beberapa ulama berpendapat bahwa saat Abdul Muthalib datang menemui Abraha, ia tidak sendirian. Ada beberapa tokoh lain yang ikut bersamanya, termasuk Yamur bin Nufatsat, pemimpin Bani Bakar, serta Huwailid bin Watsilah al-Huzali, pemimpin Bani Huzail. Mereka mencoba menawar kepada Abraha agar bersedia kembali ke Yaman dengan imbalan sepertiga dari kekayaan Tihamah. Namun, Abraha menolak tawaran itu. Meskipun demikian, ia akhirnya mengembalikan 200 ekor unta yang telah dirampasnya kepada Abdul Muthalib. Setelah pertemuan itu, Abdul Muthalib segera kembali kepada kaumnya dan menyampaikan apa yang telah terjadi. Ia kemudian memerintahkan seluruh penduduk Quraisy untuk segera meninggalkan Makkah dan mencari perlindungan di puncak-puncak gunung, agar tidak terkena dampak dari serangan pasukan Abraha. Setelah semua orang Quraisy pergi meninggalkan kota, Abdul Muthalib tetap tinggal sejenak di depan Ka'bah. Ia menggenggam erat rantai pintu Ka'bah, lalu bersama beberapa orang Quraisy yang masih tersisa, ia memanjatkan doa kepada Allah agar menghancurkan Abraha dan pasukannya. Dalam doanya, ia berkata, Ya Allah, seorang manusia akan menjaga rumah tempat tinggalnya. Maka jagalah rumahmu ini. Pasukan salib dan kekuatan mereka tak akan menang. Jika engkau membiarkan mereka menyerang kiblat kami, maka lakukanlah menurut kehendakmu. Setelah berdoa, Abdul Muthalib melepas rantai pintu Ka'bah. Ia lalu berangkat bersama orang-orang Quraisy menuju puncak-puncak gunung, meninggalkan kota untuk berlindung. Mereka bersembunyi di sana, menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abraha dengan pasukannya. Abraha sendiri telah mempersiapkan gajah-gajahnya untuk maju ke Makkah, dengan niat menghancurkan Ka'bah sebelum kembali ke Yaman. Di antara gajah-gajah itu, ada seekor gajah tunggangan Abraha yang bernama Mahmud. Saat pasukan mulai bergerak, seorang lelaki bernama Nufail bin Habib al-Hatsami mendekati Mahmud. Ia berdiri di sampingnya, memegang kupingnya, lalu berbisik dengan suara lirih. Menderumlah, wahai Mahmud, atau pulanglah dengan damai ke tempat asalmu. Karena sesungguhnya engkau kini berada di negeri yang suci. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nufail melepas telinga Mahmud dan segera berlari menuju gunung untuk menyelamatkan diri. Pasukan Abraha pun mulai memukul Mahmud, memaksanya berdiri dan maju. Namun, gajah itu enggan bergerak. Mereka memukul kepalanya dengan batangan besi, menusukkan tongkat bengkok ke bawah perutnya, tetapi tetap saja Mahmud tak mau berdiri. Lalu mereka mengarahkannya ke selatan, menuju Yaman, dan Mahmud dengan sigap bangkit lalu berlari. Saat diarahkan ke utara, ke arah Syam, ia kembali berlari. Ketika dibelokkan ke arah timur, ia melakukan hal yang sama. Namun, saat mereka mencoba mengarahkannya ke Makkah, Mahmud justru menderum dan tak mau bergerak sedikitpun. Pada saat itulah, Allah mengirimkan burung-burung dari arah laut. Burung-burung itu berukuran seperti burung walet atau burung jalak. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Batu-batu itu sebesar kacang atau biji adas, tetapi memiliki kekuatan luar biasa. Setiap orang yang terkena batu itu langsung binasa seketika. Namun, tidak semua pasukan Abraha terkena lemparan batu tersebut. Sebagian yang selamat melarikan diri dalam kepanikan, mundur ke arah jalan yang mereka lalui sebelumnya. Dalam kebingungan, mereka mencari Nufail bin Habib, berharap ia dapat menunjukkan jalan kembali ke Yaman. Melihat keadaan mereka yang porak-poranda dan bagaimana Allah menurunkan azabnya, Nufail berkata, "Kemana lagi manusia bisa lari dari azab Allah yang memburu?" Abraha si pecundang kini terkapar, bukan lagi seorang pemenang. Setelah hujan batu menimpa mereka, pasukan Abraha berhamburan melarikan diri. Mereka bergelimpangan di sepanjang jalan, banyak yang mati di dekat lubang-lubang air. Sementara itu, Abraha sendiri terkena lemparan batu di tubuhnya. Ia terluka parah, dan anak buahnya menandu tubuhnya yang semakin melemah. Namun, setiap kali mereka berjalan, jemari tangannya mulai rontok satu persatu. Dari lukanya mengalir nanah bercampur darah. Ketika akhirnya mereka sampai di sana, Abraha telah kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Tubuhnya telah menyusut seperti anak burung yang tak berdaya. Menurut beberapa riwayat, ketika ajal menjemputnya, tubuhnya membusuk, dan hatinya terpisah dari badannya. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan bahwa Yakub bin Utbah pernah berkata kepadanya bahwa pada tahun itu, untuk pertama kalinya campak dan cacar muncul di tanah Arab.
Tahun itu juga ditandai dengan kemunculan pohon-pohon pahit seperti harmal, hanzal, sejenis tanaman beracun, dan al-usir. Ketika Allah mengutus Muhammad sebagai Rasul, beliau sering mengingatkan kaum Quraisy akan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah telah menggagalkan rencana pasukan Habasyah dan menjaga keberadaan mereka. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Quran Surat Al-Fil, ayat 1-5. Dalam ayat lain, Allah berfirman, "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." Quran Surat Quraisy, ayat 1-4.